Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Marcelinda. NIM saya 21010100214. Saya berasal dari Prodi Manajemen kelas A6 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Soal yang pertama yaitu budaya lokal merupakan aspek penting dalam memengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar dan bagaimana aplikasinya dalam mengembangkan strategi pemasaran? Jawaban saya adalah budaya lokal merupakan aspek yang penting dalam memengaruhi perilaku konsumen dan setiap pemasar harus memahami budaya lokal ini. Sebagai contoh, kebudayaan di Indonesia adalah mengutamakan kekeluargaan, di mana produk-produk yang mengusung kebersamaan dalam keluarga pasti laris manis. Seperti contoh mobil Kijang, Avanza, Xenia, dan Grand Livina yang bisa menampung banyak anggota keluarga cukup laris di pasaran. Di sisi lain, teh Sariwangi juga memperlihatkan indahnya kebersamaan dalam keluarga dan setiap iklannya. Juga Coca-Cola dan beberapa produk Indomie di saat bulan puasa dan menjelang Lebaran juga mengusung tema-tema keluarga. Atau bahkan bagaimana McD yang terkenal dengan menu burgernya, tapi begitu memasuki pasar Indonesia, menunya disesuaikan dengan menu paket dengan nasi. Setiap kebudayaan sendiri sebenarnya terdapat subbagian yang disebut sub kebudayaan yang target pasarnya lebih spesifik. Termasuk dalam sub budaya adalah kewarganegaraan, agama, ras, dan lokasi geografis. Soal yang kedua yaitu coba saudara tuliskan salah satu iklan yang ada di media cetak yang menggunakan public figure, kemudian Anda analisis keterkaitan public figure tersebut dengan produk yang diiklankan dalam konteks STP produk. Jawaban saya memilih analisis STP pada produk Lifebuoy. Yang pertama terdapat segmentasi produk sabun mandi ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia dan memiliki segmen pasar kalangan keluarga yang menginginkan sabun mandi antiseptik untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari kuman. Segmentasinya terutama fokus ke kalangan anak-anak yang sangat aktif beraktivitas saat bermain, sehingga membuat para orang tua khawatir akan kebersihan dan kesehatannya. Melalui promosi cuci tangan pakai sabun yang cukup meluas, produk ini berhasil menarik perhatian kalangan orang tua untuk memberikan ajaran kepada anak-anaknya untuk rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua terdapat targeting. Lifebuoy menggunakan strategi selective specialization dalam targeting segmen pasar, yaitu perusahaan menawarkan produk yang berbeda-beda untuk setiap segmen pasar. Hal ini terbuktikan dengan sangat bervariasinya produk-produk yang dikeluarkan oleh Lifebuoy. Produk-produk tersebut mencakup sabun mandi dalam bentuk batang yang ekonomis hingga sabun mandi dalam bentuk cair yang lebih eksklusif, sabun pembersih wajah anti jerawat yang ditujukan untuk kalangan remaja dan sebagainya. Dan yang ketiga terdapat positioning. Lifebuoy menempatkan produknya pada persepsi konsumen dengan memanfaatkan atribut atau manfaat yang ada pada produk. Dengan melakukan promosi yang mengajak konsumen untuk hidup bersih dan sehat, mampu menciptakan citra baik terhadap perusahaan dan produk. Cara ini cukup efektif karena persepsi positif konsumen terhadap produk akan membuat perusahaan berada dalam posisi yang kompetitif. Selain itu, sabun Lifebuoy berada di kisaran harga yang rendah jika dibandingkan dengan sebagian besar sabun antiseptik lainnya. Namun, banyak orang memilih sabun Lifebuoy bukan hanya karena harganya nggak relatif terjangkau, tetapi juga karena keunggulan sabun tersebut untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat pada umumnya. Dari sini terlihat bahwa untuk menjaga kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan, tidaklah harus mahal. Salah satunya yaitu menggunakan sabun Lifebuoy. Hal ini semakin menguatkan posisi produk Lifebuoy dalam kompetisi dengan perusahaan lain. Soal yang ketiga adalah bagaimanakah segmenting dari Coca-Cola Company di pasar global dan di Indonesia.
Bagaimana strategi pemasaran Coca-Cola terhadap situasi pasar lokal? A. Saluran distribusi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Yang B. Promosi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Jawabannya adalah segmenting dari Coca-Cola Company di pasar global dan di Indonesia adalah yang pertama segmentasi geografis. Segmentasi geografi merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Coca-Cola memasarkan produk minuman dengan merek tertentu hanya dijual di Jepang, yaitu Sokembika yang termasuk non-karbonat, ginseng dan teh, laktia, susu, fermentasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi mengelompokkan pasar dalam variabel gaya hidup, nilai dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang-orang menonjol daripada kelas sosial. Minat terhadap suatu produk dipengaruhi oleh gaya hidup, maka barang yang dibeli oleh orang-orang tersebut untuk menunjukkan gaya hidupnya. Coca-Cola memiliki variasi jenis yang berbeda. Coca-Cola membuat minuman berjenis Coca-Cola Zero yang diproduksi tanpa gula sehingga rendah kalori. Minuman jenis ini diperuntukkan untuk konsumen dengan gaya hidup sehat. Yang ketiga yaitu segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah pasar dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pekerjaan, agama, ras, generasi, kewenangan, dan kelas sosial. Segmentasi Coca-Cola yaitu remaja. Baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, Coca-Cola membidik remaja dengan usia 15 sampai 21 tahun. Iklan Coca-Cola yang berjudul Chihuahua buatan MC-kan Eriscon Madrid ini memenangkan penghargaan silver pada Euro FV 2004. Selanjutnya, strategi pemasaran Coca-Cola terhadap situasi pasar lokal. Coca-Cola memiliki beberapa program untuk mendukung penjualan dan pemasaran produk-produknya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, yaitu terdapat 5 program. Yang pertama, program promosi. Mereka mempunyai program promosi yang beragam, yaitu tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran, tetapi juga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk. Yang kedua, layanan konsumen. Di Coca-Cola, Customer Service System, sistem pelayanan pelanggan didesain untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen secara terus-menerus terhadap produk-produk Coca-Cola dengan menyediakan pelayanan yang optimal kepada seluruh pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya, area marketing kontraktor. Terbatasnya sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengembangan daerah tertentu sekaligus komitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas di sektor informal mendorong Coca-Cola untuk secara serius dan berkeseimbangan mengembangkan jaringan distribusi tak langsung berbasis usaha kecil dan menengah di Indonesia. Sistem distribusi ini mengandalkan 2 kelompok usaha kecil dan menengah yang terbagi dalam 2 kelompok besar, area marketing kontraktor dan street vending. Selanjutnya yaitu layanan produk pendingin. Riset membuktikan bahwa 90% konsumen Coca-Cola lebih menyukai membeli produk dalam keadaan dingin. Hal ini menunjukkan bahwa pesanan cold drink equipment atau peralatan pendingin sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan dan mendorong tingkat keuntungan para pelanggan. Yang terakhir adalah Horeca. Dengan bekerja sama dengan berbagai hotel, restoran, dan kafe ternama, Coca-Cola memberikan beragam penawaran menarik melalui program Horeca ini. A. Saluran distribusi yang digunakan Coca-Cola.
yaitu terdapat dua saluran distribusi yang digunakan oleh Coca-Cola. Yang pertama yaitu dari produsen ke agen, dari agen ke pengecer, dari pengecer ke konsumen. Dan yang kedua yaitu dari produsen ke agen, dan dari agen ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pengecer, dan dari pengecer ke konsumen. Yang B, promosi yang digunakan Coca-Cola. Yang pertama yaitu personal selling. Dalam promosinya dibuka sistem tanya jawab langsung untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui website resminya di www.coca-colabottling.co.id lewat bagian mitos atau fakta di website tersebut. Yang kedua, yaitu terdapat mass selling. Selain itu juga didukung dengan berbagai mass selling iklan yang marak di berbagai media seperti televisi, radio, serta outdoor print AD. Yang ketiga, publisitas. Lewat hubungan masyarakatnya, Coca-Cola memberikan pengembangan industri kecil di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan saat ini telah memberikan pelayanan kepada lebih dari 320 orang pengusaha mikro dan terus berkembang. Selanjutnya ada sales promotion. Sales promotion dilakukan antara lain melalui program hadiah di balik tutup botol di akhir tahun 2009 dengan tema Buka Coca-Cola, buka kesempatan semangat baru di balik tutup botol Coca-Cola. Dengan hadiah tabungan senilai Rp 2 juta rupiah untuk 2.000 pemenang dan jutaan botol minum gratis. Soal keempat, Grab adalah perusahaan yang melayani ojek di mana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Grab bermitra kepada pengendara berpengalaman di beberapa kota besar. Salah satunya adalah kota Lubuk Linggau. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, Grab juga melayani pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Grab berdiri pada tahun 2010 dan sekarang menjadi trending topik di kalangan manapun. Pertanyaannya, berikan penjelasan bagaimana menganalisis STP dari Grab tersebut. Jawabannya, yang pertama segmenting. Ada dua pendekatan segmenting, yaitu berdasarkan karakteristik konsumen dan berdasarkan respon konsumen. Berikut ini adalah pendekatan segmenting yang dilakukan oleh Grab. Yang pertama, segmenting berdasarkan karakteristik konsumen. Demografi dan sosioekonomi. Dalam segmentasi ini, Grab membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa atau pelajar. Yang kedua, psikografis. Dalam segmentasi ini, Grab membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat di mana tempat beroperasi Grab. Target sasaran pengguna Grab yaitu masyarakat menengah ke atas, sehingga jika dilihat dari segi target, sasaran masyarakat antara Grab dengan ojek biasa sangatlah berbeda. Karena ojek biasa lebih ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah, serta masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan atau tidak mau ribet, karena Grab dapat menjemput pelanggan di tempat serta menyediakan layanan-layanan lain seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya, sehingga dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, geografi. Dalam hal segmentasi ini, Grab menentukan tempat beroperasi Grab di beberapa kota besar. Salah satunya adalah kota Lubuk Linggau. Yang ke B, segmentasi berdasarkan respon konsumen. Yang pertama, segmentasi manfaat. Awalnya konsumen berpikir mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat, maka dari itu Grab datang untuk menjawab itu semua. Bukan hanya menyediakan jasa antar jemput, tetapi juga personal shopping dan kurir instan. Sehingga sekarang Grab dirasa sangat memiliki manfaat yang tinggi karena membantu masalah-masalah yang dialami masyarakat yang membutuhkan kepraktisan. Yang kedua yaitu loyalitas. Dalam hal segmentasi ini, Grab akan membagi konsumen dalam dua kelompok, yaitu konsumen loyal dan kurang loyal.
Konsumen loyal yaitu konsumen yang menjadikan Grab adalah transportasi utama bagi mereka, sehingga mereka selalu menggunakan jasa Grab dalam kegiatan sehari-harinya. Bahkan hampir tiap hari menggunakan jasa Grab. Konsumer kurang loyal yaitu konsumen yang masih menggunakan alat transportasi lain selain Grab. Yang kedua, terdapat targeting. Setelah mengevaluasi berbagai macam segmen pasar yang ada, Grab memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk atau jasa kepada seluruh pasar. Karena jasa yang ditawarkan oleh Grab ini dirasa bisa dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, karyawan, dan masyarakat biasa. Dan yang terakhir, positioning. Grab dalam positioning melakukan diferensiasi sebagai dasar dalam positioning. Diferensiasi yang dilakukan antara lain. Yang pertama, diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk, Grab menawarkan beberapa layanan jasa yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, diferensiasi jasa. Calon pelanggan dapat menggunakan jasa Grab dengan mudah karena telah disediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan Grab secara online. Grab juga memiliki pelayanan yang sangat nyaman bagi penggunanya. Contohnya ketika ada penumpangan Grab, mereka akan difasilitasi perlengkapan safety seperti helm, masker, dan jaket. Kemudian adanya jasa jemput di tempat yang dikehendaki oleh konsumen dan akan diantarkan sampai tujuan yang diinginkan sehingga pelanggan akan merasa nyaman dengan layanan yang diberikan. Yang ketiga, ada diferensiasi citra. Grab hadir di Indonesia dengan tagline platform transportasi aman dan semua orang harus memiliki akses terhadap transportasi. Dan yang keempat yaitu diferensiasi personil. Perusahaan Grab memiliki pegawai atau pengendara yang sudah berpengalaman, telah memiliki SIM C, memiliki kepribadian yang baik, serta ramah kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu nomor 5. Pertanyaannya, jelaskan upaya dan manfaat bagi organisasi dalam pesaing yaitu dalam bentuk tanpa pesaing. Yang ke B, lalu pertanyaan sederhananya adalah bagaimana cara mengimplementasikan konsep paradigma debu tanpa pesaing. Jawaban yang pertama, tanpa adanya pesaing, suatu usaha yaitu sangatlah jarang. Karena dalam perdagangan hal itu sangatlah diperlukan agar konsumen-konsumen yang sedang dalam perdagangannya bisa mengetahui apabila produk-produk yang dipasarkan terjadi kesalahan dalam harga jual produk-produk tersebut. Jadi, kita harus ada pesaing agar kompetisi bermanfaat bagi publik dan dapat menurunkan harga pasar dan kualitas lebih baik. Jadi adanya pesaing sangatlah diperlukan agar kita dapat memperbaiki produk kita itu sendiri dan harga yang sangat bersahabat kepada konsumen lainnya. Jawaban yang kedua, perlombaan yang pertama ada perlombaan membaca Al-Quran antar desa untuk memperebutkan juara hingga tingkat kabupaten. Yang kedua, ada warga yang sedang mendengar sebuah pertengkaran terhadap tetangganya, ia langsung menasehati agar hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan. Dan yang ketiga, dalam berorganisasi tentu ingin mendapatkan hal yang baik dan juga berpengalaman luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.